Mas Tetet itu orangnya serius, yang jelas. Serius itu juga terlihat kalau pada saat Mas Tetet itu mengajar. Dia kalau ngobrol yang penting-penting aja. Tapi kalau kebetulan dia masuk dalam obrolan gitu ya asik. Iya, asik. Tapi tetap nggak bisa hilang seriusnya. Nggak bisa hilang itu seriusnya. Itu ya eh, bagus, humble. Kalau marah dia nggak pernah menunjukkan marahnya itu gimana, nggak pernah. Ya. Teruslah melatih dan berkarya. Nah itu aja. Sekarang kan karya-karyanya juga kan yang sering dibawakan di Yang Sabate di mana itu kan karya beliau semua. Iya, gitu loh. Seperti golek Sri Rejeki, Langen, Bendrong Asmoro, bilang sama ini Kadut Pocok Pergiwo, tapi kanunya itu Langen apa itu lupa. Ngajarnya santai, bisa ngelawak, terus ya seru-seru aja sih sama beliau. Om Tetet malah gurunya baik, sabar, juga malah biasanya itu apa namanya ajarnya nggak marah-marah gitu. Halus. Halus? Masa? Nggak pernah marah? Enggak pernah. Terus kalau salah gimana? Ya, Malah biasanya benerin. dibenerin. Dia datang benerin atau enggak dia duduk aja di sana kayak gini gitu. Enggak. Senang, kita senang. Terus kalau udah selesai latihan capek nggak? Enggak. Ya enggak, Udah capek? karena kita sudah terbiasa. Om Tetet tetap sehat selalu, panjang umur, tetap Menari. ya, tetap sabar. Semoga Om Tetet bisa ngajar sampai hal besar. Terima Terima kasih, kasih Om Om Tetet. Beliau santai tapi serius dan beliau juga mengajarnya tuh mendetail gitu loh, sampai pakem banget gitu. Sampai pas awal-awal tuh saya merasa, wah ternyata belajar tari Jawa tuh seberat ini ya, tapi sepanjang berjalannya waktu ternyata asik juga, dan karena beliau ngajarnya enak juga saya akhirnya bisa menikmati seperti itu. Itu santai tapi tetap memegang teguh nilai-nilai yang pakem yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya terdahulu, romo-romo yang terdahulu. Pola mengajarnya santai, terus beliaunya halus dan sangat-sangat teliti dalam mengajari berbagai macam gerakan tari klasik gaya Yogyakarta. Semoga sukses selalu dan bisa terus mengembangkan atau meneruskan tari klasik untuk kedepannya. Pak Tetet itu detail, teliti. Nah kalau untuk dari segi sabar memang sabar, ketegasannya pun juga tegas. Di waktu-waktu tertentu kadang ngajak bercanda, tapi kalau di waktu serius seperti ada beberapa gerakan yang salah, Pak Tetet mesti selalu teliti, tegas dan harus. Untuk Pak Tetet atau Den Rogo Mulyo, terima kasih sudah membimbing, mengajari, membentuk saya yang dari awalnya memang benar-benar nggak tahu apa itu seni, nggak tahu apa itu tari. Terus saya juga dari ilmu pendidikan ekonomi dan di sini masuk ke sini benar-benar dari nol, dan saya bisa menghafal dari seluruh gerakan dari awal sampai akhir sampai sekarang dan bisa ngerti apa itu tari. Mas Tetet sabar, nggak pernah marah. Terus apa ya? Aku diantar Mas Tetet tuh ada sebuah cerita Mbak sebenarnya. Dulu waktu aku pada titik nol, titik paling bawah. Jadi yo kayak orang depresi. Diantar ke tempat Mas Tetet, di situ aku nari. Ya wes mulai pelan-pelan jiwa ini kayak sembuh gitu loh. Terus aku lihat pertama tuh yo, kan Mas Tetet langsung nari gitu toh. Ya mek ngikutin, aku bingung pertama tuh bingung ini nari opo, aku kok nggak dong gitu. Kan aku sama sekali nggak ngerti klasik. Terus belajar bertahap 3 tahun. Sama Mas Tetet aja, nggak ada yang lain. Nah itu aku sembuh Mbak. Mas Tetet sehat selalu, semakin sukses, muridnya semakin banyak. Terbaik buat Mas Tetet, sehat terus, sampai kakek-kakek tetap jadi guru, sabar. Rasain sih jadi lebih sabar gitu. Pas pentas gitu, aku juga masih merasa belum yakin. Tapi
Mas Tetet itu selalu mendukung, ayo bisa gitu kan, selalu memberi kesempatan untuk berani tampil seperti itu. Saya pertama kali kenal dengan Mas Tetet itu tahun 2001. Jadi sudah sekitar 23 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang figur yang sabar terhadap muridnya. Berbagai macam, ada yang hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi beliau dengan sabar menuntun kami, membimbing kami, supaya kami bisa belajar menari klasik sesuai dengan pakemnya, tetapi juga sesuai dengan kapasitas kami sebagai seorang ibu rumah tangga yang penuh dengan keterbatasan. Cipta sebuah karya dengan saduran dari berbagai balai pustaka, dari perpustakaan keraton, itu kan amat sangat bagus sekali. Harapan saya adalah ada hak paten untuk itu. Saya ingin karya-karya beliau itu diakui. Lansia menari. Apa Bu motivasinya, Bu? Motivasinya karena apa ya? Bisa mensupport diri sendiri untuk bahagia ya. Oh iya? Lepas dari rutinitas, terus masuk ke dunia lain. Di sini ketemu para seniman. Sudah beda sekali. Jadi ini yang memotivasi saya untuk selalu berlatih menari terus. Mas Tetet itu kuncinya cuma ngomong. Karena beliaunya sadar bahwa yang diajar itu rata-rata kan para ibu-ibu. Barangkali untuk daya tangkapnya sudah beda dengan yang masih lajang. Jadi beliaunya saya bilang longgar arti tidak menuntut harus bisa, punya prinsip yang penting lansia bahagia. Uri-uri kebudayaan Jawa khususnya keraton Jogja ini selalu menghidupkan para ibu. Justru wadahnya ibu-ibu untuk yang gemar menari di sinilah wadahnya, nggak kemana-mana. Karena belum tentu di Jemaah Group itu ada. Diam enggak Mas Tetet, nggak pernah marahi, nggak terserah pokoknya. Dia tahu karakternya ibu ini semuanya sepele, ya udah dia nggak pernah marah. Cara ngajar juga nggak pernah mau capek. Muridnya itu kalau sudah mau belajar suruh nari terus. Saya ya berharap sehat selalu dan berkembang lebih baik, lebih maju gitu loh. Nggak hanya orang tua-tua ini loh ya, tapi ada yang muda juga. Gimana paguyuban itu mau berkembang kalau nggak ada yang muda generasi penerusnya? Saya berharap seperti itu. Dari dulu sampai sekarang ya nggak pernah berubah itu satu, orangnya sabar banget. Sabar banget. Nggak pernah marah, sehat, terus berkarya, dan sukses selalu. Itu aja sih. Kayaknya ada makna yang dalam ya, yang susah kayaknya. Iya, benar. Terlalu sabar, iya. Mungkin karena kita ibu-ibu ya, jadinya sabar. Itu bagus ya, detail. Dia suka sekali detail. Dan yang kita senang itu dia kesabarannya luar biasa. Tidak pernah sekalipun marah itu enggak. Itu belum pernah. Kalaupun kita membuat kesalahan itu ya it's okay. Ciri khasnya sangat kuat. Jauh beda gerakan atau hitungan itu ya, karena aku dasarnya di Pujo sama Keraton itu juga jauh beda. Memang gurunya beda, semuanya gayanya beda kan. Jadi aku ya sangat ya berminat itu karyanya Mas Tetet itu kayak apa ya? Cara ngajarnya enak. Kemudian yang jelas tariannya lain dari yang biasa saya pelajari di luar. Jadi ada tantangan tersendiri. Sangat menginspirasi ya, karena sifat kesatrianya beliau itu sangat kuat. Jadi kalau sudah punya pendirian ya bakalan kokoh dengan pendiriannya, nggak akan goyang. Ngasih contoh nggak cuma sekedar, kalian ada juga tuh guru-guru yang cuma duduk ngasih instruksi. Kalau beliau benar-benar mencontohkan. Jadi kayak ya kita memang belajar gitu. Tetap sabar ngajarin saya, nggak bosen-bosen ngajarin saya. Soalnya takutnya kan saya udah diajarin berulang kali, lupa lagi, terus beliaunya bosen nggak mau ngajarin lagi. Takutnya di situ. Nama adalah sebuah doa. Seniman dengan 22 karyanya
yang sejujurnya lebih dari sekedar karya kasat mata, juga terdengar dengan suara yang mengalun mampu menghipnotis setiap penonton dengan alunan irama gending Jawa, mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dalam budaya Jawa. Cerminan filosofi mendalam yang mengutamakan keteraturan dan kebersamaan dengan alam. Mungkinkah sebenarnya ini adalah kaca untuk seorang beliau? Yogyakarta bukan hanya rumah bagi banyak jiwa yang menjadikannya singgah. Sesaat lewat potret dan bukan hanya atmosfer akademis. Beruntungnya beliau menjadi bagian organ dari nafas Jogja. Segala talenta yang dipunya tidak membuat menjadi sosok arogan, angkuh, dan menengadahkan kepala. Baginya seluruh hidup mampu dipersembahkan lewat kesederhanaan dengan batas cukup, kecuali menimba ilmu. Bukankah sejatinya seorang maestro tidak pernah merasa cukup, merasa mampu, menguasai karena selalu haus akan ilmu?
1976. Periode penting dalam membentuk dinamika Indonesia, peranan penting peperangan di wilayah tertentu. Bersamaan dengan lahirnya Mateus Widodo Andi Hantoro Indro, tepat 1 Desember, seorang wanita luar biasa bertaruh nyawa sekuat tenaga, seluruh jiwa raga melahirkan manusia kecil menangis. Gelombang suara teriakan nyaring indahnya menjerit seakan takut mendengar ucapan, "Selamat datang di kehidupan," yang di masa sulit sekalipun tidak dapat ditentang. Datang ke bumi mengantarkannya menjadi sosok yang terpilih yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan kehidupan di Keraton Yogyakarta. Abdi dalam pangkat yang diemban sang maestro juga merupakan abdi budaya. Orang yang mampu memberi suri tauladan bagi masyarakat luas, menjadi contoh kehidupan di masyarakat, bertindak berdasarkan unggah-ungguh dan paham akan tata krama. Ya, semua melekat ada padamu. Memilih mengeksplorasi dalam balutan tari dalam harmoni, daripada meluncurkan banyak kata kepada siapa yang sejatinya tidak pernah bersedia untuk ada. Karena seringkali kita ditinggalkan tanpa kesiapan apa-apa. Bagiku beliau lebih dari sekedar sosok yang memiliki karya. Karena ada atau tidaknya sepasang atau jutaan pasang mata, nalurinya tetap bekerja mengabdi untuk sebuah budaya, di mana adalah tanah yang membesarkannya. Jauh lebih dalam dari itu, mimpi sederhana untuk semesta, bahagia dalam karya, yang lahirnya karena luka. Lemah gemulai bentuk elok gerak tubuh tari jemari, mampu kau iringi dalam bentuk sentuhan melodi membentuk harmoni. Persembahan karya yang dicipta baginya merupakan sebuah manfaat kesempatan yang didapatkan. 22 karya adalah kenyataan yang dibangun dari pola hidup berangkat dari niat hati yang tulus, ikhlas, dan bahasa kebaikan batin. Sang maestro, gerak halusmu ternyata adalah pancaran sifat lembut dalam mengajarkan setiap ragam pada langgam kesabaran. Segala bentuk aspek kehidupan dibawakan ke dalam gerak tari klasik khas Yogyakarta. Karyanya cerminan, tari alusan adalah dirinya sendiri. Elok dalam kesederhanaan dan tegas dalam keteraturan. Ini bukan sebuah karya akhir yang dipersembahkan untuk dikenang. Ini adalah nyawa baru untuk setiap generasi pahatan ukiran spirit, rasa terima kasih, mengobati setiap raga yang mulia. Teruslah berkarya dalam budaya. Melangitnya doa kami akan juga mengobati sisi sedih atau mungkin sepi dalam diri yang saat ini atau suatu hari nanti. Terima kasih. Sosokmu telah membawa seni dan budaya melintas dunia. Saat burung besi membawamu terbang tinggi, mungkin tidak terfikir jika di masa depan bukan hanya membawamu untuk selamat di detik itu, tapi juga selamat dengan segala kenangannya yang terangkum dalam ingatan.
Ya. Wiraga Mulia. Tubuh Kristus ya, Tuhan Yesus sendiri. Tapi secara budaya saya mengambil nama Raga Mulia itu dari tokoh dari Jawa Barat yang terkenal yang bernama Sang Prabu Raga Mulia Luhur Prabawa. Oh, itu secara filosofi ya, Mas. Ya. Oh, tapi kalau nama keraton sendiri yang memberikan siapa, Mas? Paring Dalem. Kalau menjadi abdi dalem otomatis mendapatkan nama Paring Dalem. Nah, itu disesuaikan dengan nama asli atau nama tertentu yang paling dikenal atau nunggak semi, itu mengambil nama leluhur. Berarti harus ada garis keturunannya dong, Mas? Iya. Nah, kemungkinan kalau saya mendapatkan nama Paring Dalem Rogomurti itu karena semua tahu kalau nama kesenimanan saya tuh Raga Mulia. Raga Mulia. Kemudian didekat-dekatkan memakai Rogomurti. Mas Tetet sebagai seorang maestro, menjadi guru, Mas sekaligus abdi dalam juga. Itu kesulitan nggak sih, Mas? Ada sangkut pautnya dengan kegiatan sehari-hari. Kalau sudah benar-benar full itu terus tidak bisa ya, karena terus sudah berumur itu nanti akan capek gitu. Jadi mesti ada satu hari yang untuk istirahat. Sebagai abdi dalam sendiri sebetulnya, Mas, itu apakah harus dari keraton atau bisa warga masyarakat rakyat Untuk biasa menjadi gitu sih, abdi Mas? dalam itu ada dua macam. Ada yang dari keturunan sultan, ada yang tidak. Nah, itu akan digolongkan sendiri-sendiri. Kalau yang keturunan sultan menjadi abdi dalam nanti diberi golongan raden. Kalau yang bukan dari keturunan masyarakat biasa gitu ya, diberi golongan emas. Emas itu berarti sangat dihargai, seperti emas ya. Bukan emas gender laki-laki. Mumpung karena ada muridnya di sini, pada saat sebagai murid Bu Anita, Mas Tetet sendiri cara mengajarnya gimana? Nah loh, ini karena ada gurunya langsung nih di sini. Sabar sekali. Sabar sekali. Nggak capek kalau ulang lagi ya. Karena kalau saya ya sedikit sulit ya untuk diajari tari Jawa ya. Oh, kesulitan. Jadi sulit juga hafal atau yang sesuai dengan detail teknik gitu. Selalu ulang lagi, nggak capek gitu. Saya sudah memberi kepastian setiap siswa itu melakukan gerakan ini misalnya diulangi 5 kali, 8 kali gitu. Ini sabetan, ini ukel kanan diulangi, langsung diulangi 5 kali. Tidak hafal. Bahkan sampai 10 kali. Kayak melampah itu saya suruh mengulangi 5 kali. Nanti kalau sampai yang kelima belum hafal juga. atau belum bagus, masih 5 lagi. Tapi maksudnya kan bukan jadi ya udah nggak usah latihan gitu ya, Mas. Tapi tetap diulang lagi. Mon Kici, Mas, sebelum lanjut, ini siapa, Mas? Ada siapa di sini? Kalau itu teman-teman kita udah pada tahu ya. Kalau itu udah Raja Mala itu. Kalau ini siapa ini ada di sini? Siapa? Mon. Siapa ini? Mon Kici. Mon Kici. Mon Kici ini usia berapa tahun, Mon Kici? Sekarang itu 22. Aku kelahiran 2003. 2003. Oke, berarti kamu selisihnya jauh sama Raja Mala ya. Berapa tahun? Raja Mala itu 11 tahun baru. Tahun berapa? Tahun 2011 berarti. Mon Kici? Selisih berapa tahun? Kamu kan masih bilang selisih bertahun. Selisih tahun. Oke, Mon Kici di sini ya, temenin kita ya. Sambil kita juga ngobrol-ngobrol sama Om Tetet ya, sama Raja Mala. Mon Kici di sini ya. Jangan bosen ya. Kalau bosen bilang nanti ke belakang ambil makanannya. Ini aku ditanyain juga kan? Dia pingin ditanya juga. Mon, itu kamu mau tanya apa ke Mon Kici? Gak usah. Oke, Mas, sebelum lanjut nih dengan 22 karya. Kalau tadi menjadi abdi dalam ada suka dukanya ya, Mas?
Pasti ya. Ya, Dari sejak kapan Mas menjadi abdi dalam itu? resmi menjadi abdi dalam itu tahun 18. Tahun 2018. Ya. Oh. Tapi sudah magang sejak tahun 13. Magangnya itu berupa dijadikan guru, tapi yang belum abdi dalam, masih magang. Oh, ada juga berarti Dari tahun abdi dalam 13. yang magang itu seperti training dulu Bonito. 5 tahun training. Berapa Mas? 5 tahun? Dari tahun 13 ya. 5 tahun tahun. training. Itu kesabarannya kayaknya udah diuji ya Mas, 5 Ya tahun. dulu itu sebetulnya nggak ada tujuan sebetulnya. Sampai kapanpun magang ya dijalani saja. Nah kebetulan tahun 18 itu ada rekrutmen abdi dalam tari di keraton. Dari tahun 13 itu istilahnya menjadi guru magang, belum resmi menjadi guru. Nah, tahun 18 itu masuk abdi dalam tapi belum guru, karena abdi dalamnya golongan penari, abdi dalam bekso, konco abdi dalam bekso. Kalau saya waktu itu merangkap menjadi guru karena sejak tahun 13 sudah magang menjadi guru. Berarti kalau dari rakyat biasa sendiri juga bisa Mas untuk jadi Bisa, abdi dalam ya. Kalau dari warga negara asing memungkinkan nggak Mas kira-kira dia untuk jadi abdi dalam, misalnya Edgar gitu ya dari Ya, Ekuador. Saya belum tahu ya kalau itu ya. Harus ditanyakan ke yang Harus ditanyakan langsung ya ke sana ya. saya yang nomor 1. Hah, nomor 1 gimana Mas? Pertama. Yang putri Mbak Dari itu. Yang daftar pertama. Itu yang bersejarah itu. Nomor urut, maksudnya nomor urut pertama. Ya. Nanti sampai 10 atau berapa itu waktu itu ya. 7 atau lupa saya. Terus Mas Tetet yang daftar pertama. Keinginan menari gitu loh. Ya sejak SMP kelas 2. Sejak SMP kelas 2. Itu gimana Mas? Boleh diceritain Nah, nggak, Mas? sebetulnya tidak ada keinginan yang menggebu-gebu ya. Hanya dari keluarga kan, kalau Eyang jelas penari. Oh, Eyang berarti penari dari keraton Mas? Iya. Nah, walaupun Eyang menari, kalau keturunannya itu nggak ada ketertarikan menari ya tidak akan menari. Karena saya sendiri waktu kecil itu melukis itu. Sejak dari kecil itu dimasukkan ke sanggar lukis. Orang tua itu menggali bakat anak itu apa kira-kira ya. Nah, dimasukkan ke sanggar lukis bisa jalan terus, itu berarti kan berbakat. Iya. Ternyata jalan Mas, sanggar lukis. Nah, dari SD sampai SMP kelas 2 itu sering ikut lomba lukis. Oh. Yang pernah saya raih paling tinggi juara 1. Tapi bukan tingkat DIY ya, tingkat lokal. Oh. Nah, yang agak tingkat DIY itu juara 2 melukis wayang. Nah, SD itu seringnya melukis wayang. Melukisnya wayang. Tapi belum ada keinginan maksudnya nanti akan punya peranan wayang wong atau gitu enggak? Iya. Oh, cuman dari kecil senangnya melukisnya wayang. Makanya di parapi atau sering dibilang Tetet sing gambar wayang. Itu teman-teman SD tahu semua. Tapi Mas, karya-karyanya itu semuanya akhirnya beberapa ditampilkan ya Mas ya. Termasuk di Hamzah Batik. Kalau setiap hari Minggu itu ada pengunjung yang datang ke lantai 3, itu kalau dari Nindya Mulyo ya Mas, itu Ya, adalah iya, itu adalah karyanya dari Mas Tetet. Wah, luar biasa. Itu sampai ke musiknya Mas. Iya. Berarti Mas Tetet juga bisa main gamelan juga? Ya kalau semua enggak bisa, tapi karena bisanya hanya kendang. Proses membuat tarinya itu dengan kendang sinkron, langsung dapat gitu. Kok bisa Mas hanya dengan kendang? Nah, kendang itu yang jaga irama. Jaga irama dan karakter tarinya. Nah, Kalau semuanya misalnya ikut kendang. kalau misalnya saya karawitan hanya bisa menggender, belum tentu saya bisa membuat tari dengan sinkron gitu. Yang tari itu dengan Iya. kendang. Saya hanya bisa membunang, ya. Belum tentu nanti saya bisa buat sinkron tari. Tapi kalau pengendang
Jelas bisa. Dari 22 karya Mas, itu yang paling spesial menurut Mas Tetet itu yang mana? Kira-kira dari 22 karya. Kalau genre yang mana dulu? Itu ada genre tunggal, tari golek atau tari klono. Ya. Genre yang berpasangan. Berpasangannya perang dan love dance. Kalau yang perang itu ada 2, Jayeng Retno dan Wirandrio kemarin. Kalau yang love dance itu Sugeng Drio dan Nawung Brongto. Sugeng Drio dan Nawung. Ini yang duet. Kalau yang kelompok Srimpi ada 2, Srimpi Tegarrejo dan Srimpi Rejondani. Kelompok yang kedua Bedoyo ada 2, Bedoyo Suryo Binolong dan Bedoyo Ngadilogo. Nah, setiap genre kan mestinya ada yang paling disuka. Ya. Nah itu kalau misalnya dari versinya Mas Tetet itu yang mungkin punya pengalaman spesial gitu dari, pasti kalau orang menarikan itu apa ya, ada rasa yang beda gitu Mas, kira-kira dari 22 karya. Ya, Klon Alus Embung Gilang ini yang punya nilai lebih menurut saya. Oh iya. Karena ini itu kan saya buat untuk anak-anak SD ya. Karena sejak saya SMP itu kalau menari tari klono itu digolongkan tari klono SLTP dan SLTA. Kalau anak SMP belajarnya tari klono alus cangklek karyanya KRT Condro Radono, ayahnya Pak Santyo. Itu klono alus SLTP ya. Klono alus yang kemarin Pak Santyo bicara ayahnya. Oh berarti itu ya Mas ya? Ini untuk lomba tingkat SMP. Nah terus klono alus SLTA ini karyanya KRT Sasminto Dipuro untuk lomba-lomba tingkat SMA. Nah sejak saat itu saya selalu menari ya cangklek SLTP ya, Sumyar SLTA terus. Nah tingkat SD kok nggak ada. Nah kemudian saya buat sendiri tingkat SD itu klono alus Embung Gilang. Berarti itu bisa dinarikan anak-anak. Anak SD justru ini karena kemudahan. Kemudahan itu apa? Hanya goyang kanan kiri itu iringan ngeracik ya. Satu hitungan dan sedikit ada junjungan kaki. Lebih mudah. Tapi yang Embung Gilang itu inspirasi dari klono apa? Iya, klono yang sudah ada. Klono yang sudah ada ya. Tetapi justru saya kumpulkan semua ragam klononya. Kalau dalam tari klono alus SLTP dan SLTA ini sedikit. Kalau dalam Embung Gilang ini saya kumpulkan semua. Kalau Embung Gilang sendiri itu nama gendingnya. Nah, gending Embung Gilang itu sudah terkenal. Sudah ada. Nah, dalam karya saya itu ada yang iringan tarinya saya buat sendiri, ada yang pakai yang sudah ada. Mas Tetet ini banyak sekali ya, melukis, menari. Kayaknya aku pernah lihat juga mau copot juga ya Mas? Iya. Itu namanya mencari bakat ya. Pernah mengikuti lomba, itu gagal ya. Karena saya mengambil nada pertama itu terlalu tinggi, sehingga nanti pada saat nada yang lagu yang ada nada paling tinggi jadi terlalu tinggi. Di bagian overtone tidak itu sampai, kemudian tidak bagus, beliru atau gimana itu ya. Iya. Akhirnya out of tune ya Mas. Nah, terus tapi kapok nggak Mas? Ya sejak itu kok kapok ya. Ya nanti kalau terjadi lagi seperti itu kan malu lagi. Kan nggak bagus tuh kalau seni dilakukan ya seperti menari ternyata salah. Menari lagi salah lagi, itu kan juga malu sendiri loh. Berarti bakatnya emang nggak di situ ya Mas, tersadar ya. Iya. Tapi kalau disuruh milih Mas, milih menciptakan gendingnya atau menari atau mengajar, Mas Tetet pilih yang mana Mas kira-kira? Ya jadi guru ya. Jadi guru. Nah jadi gurunya tuh saat ini sebagai guru itu saya juga nggak berangan-angan ya dulu ya bisa jadi guru. Oh ya, biasanya kan jadi guru tuh cita-cita Mas. Besok mau jadi apa? Mau jadi guru gitu. Ini enggak Mas? Ya berawal dari saya bisa menari, kemudian bisa menyalurkan tari ini kepada orang lain, kan itu sudah seperti mengajar. Nah, menjadi guru itu juga
ada bakat tidak menjadi guru setiap orang. Belum tentu orang yang bisa menari gitu ya. Iya. Menjadi guru tari belum tentu. Yang bisa menari. Ya. Tapi kalau cara mengajar itu, Cara mengajar betul ya. cara mengajar itu kurang. Nah, kalau bagi saya ya mengajarkan pertama kali tari klasik itu supaya senang dulu yang menarikan. Belum benar tidak apa-apa. Yang penting yang menari yang senang. Senang dulu. Itu yang kata juga guru saya, maestro saya di Ekuador. Aha, clever. Sama. Halo. Halo, clever. Sama itu, clever Riera. Dia juga bilang, gak apa-apa, kamu punya skill, tidak punya skill, gak apa-apa. Senang dulu. Senang dulu. Ya. Senang dulu. Nanti kalau kamu sudah menikmati, kamu akan minta aku resipi. Oh, karena kalau dia udah menikmati akhirnya senang, dia minta resepnya ya, Mas. Ya, sejak pertama saya mengajar ya, pada prinsipnya senang dulu. Nah, kemudian tahun demi tahun itu saya juga mendapatkan cara tidak langsung sejak tahun 18 itu. Jadi berproses juga ya, Mas. Ya. 8 tahun Mas Tetet mengajar. Dan itu di catatan saya sudah ada berapa 500 kelas saya tulis ini. Iya. Kemarin kelas terakhir itu 500 2 atau 3 kelas terakhir kemarin. Mengajar kamu sejak tahun kemarin. 18. Itu dicatat, Mas. Kenapa itu penting mengajar tari Jawa? Tari klasik ya? Tari klasik Jawa. Sekarang di Siswa Bekso satu tarian itu 6 bulan. Jadi muridnya itu juga harus tahu itu selama 6 bulan belajar satu tarian aja. Itu pun belum tentu sukses. Ya? Itu hanya belajar. Belum menguasai tarian itu ya. Jadi kenapa itu? Ya kalau saya karena bisanya ya hanya tari klasik. Saya dari kecil tidak mencoba tari kreasi baru. Saya tidak mencoba tari garapan kontemporer. Saya tidak ikut komunitas kontemporer. Saya hanya ikut di Seswama Bekso dan Keraton. Dan kadang juga diminta di Retno Aji Mataram, di Paguyuban Irama Citra, di Yayasan Pamulangan Bekso Sasmito Mardowo Pujo Kusuman. Karena bisanya hanya tari klasik ya, terus menjalarnya hanya di sanggar-sanggar tari klasik. Tapi prioritas saya kan saya dibesarkan di Seswama Bekso. Di sana belajar dari tahun berapa, Mas? 91. 91. SMP kelas 2. Aduh, aku belum lahir lagi itu. Iya, tahun 1991 berarti, Mas. Oh. Nah, pada saat itu ada tumpuan antara hobi menari dan melukis ya. Guru saya yang Om Bimbong itu ya. Itu tahu saya waktu lomba lukis satu acara gitu ya. Oh, guru yang dari Siswa Bekso ya, Mas? Waktu saya pertama kali kelas tayungan itu, kok ikut lomba lukis gitu. Padahal tari. Sesuk nek melu lomba tari kudune kan enggak gitu Multi talent ternyata. Tapi kenapa Mas memilihnya jalur budaya? Apa memang karena dari kecilnya udah terjun begitu? Tapi kan bisa lompat, Mas, dari pariwisata kembali lagi ternyata loh. Kenapa memilihnya? Karena bisa membuat hidup lah. Membuat dengan hidup. pentas menari, dapat honor. Itu kan menghidupi. Kalau tidak bisa menghidupi ya tidak dijalani. Tapi Mas, ada nggak sih pengaruhnya filosofi tari di kehidupannya Mas Tetet? Mungkin bisa lebih tenang atau sisi emosinya? Jelas. Sangat mempengaruhi. Oh iya. Kesabaran. Ya. Dan kalau marah itu ditahan, ya. Walaupun dendam ditahan, tidak dikeluarkan. Kalau sudah menari joget Mataram itu ya. Kalau ada masalah itu tidak langsung diselesaikan, tapi dipendam. Ambil waktu dulu gitu ya, Mas. Ambil waktu dulu. Teknik pengendalian diri. Teknik pengendalian diri. Makanya tidak langsung marah, tidak langsung jotos-jotosan. Dipendam saja dengan kesabaran. Dipendam saja, nanti baru kalau ada penyelesaian ya diselesaikan. Kalau tidak
itu akan alami menyesuaikan situasi dan kondisi. Mungkin rasanya dikit beda ya. Apa rasa yang Mas Tetet dapat di style halus? Di tenaga itu mengeluarkan tenaganya tidak langsung kenceng banyak terus capek ya, tapi ditahan agak lama. Seperti putri. Tapi kalau putri lebih ringan ya karena tidak pakai Tumpuan ya Mas, kaki. gantungan kaki. Tari joget Mataram itu kalau saya mengkategorikan ya hanya ada 2, gagang dan alusan. Nah putri itu termasuk alusan. Termasuk alusan. Gerakannya juga hampir sama ya Mas? Hanya memperkecil ruang. Ruang ya. Tapi segi alunannya iramanya tetap alus. Yaitu hanya alus dan gagah. Itu karakter apa Mas yang paling disuka atau Mas itu merasa iya cocoknya adalah karakter ini? Itu karakter apa Mas kalau di Wayang Wong? Nah Wayang Wong itu ya sebetulnya belajar acting. Kalau orang yang suka acting itu bisa apa saja ya. Oke. Tapi kadang juga hanya disesuaikan dengan perilaku sehari-harinya. Jadi ada 2 sebetulnya kalau bermain karakter itu. Memposisikan orang sesuai dengan karakternya sehari-hari atau memang ekspresi berkarakter. Kalau dalam seorang kesehariannya begitu ya? Yang sekarang langsung ke aktoran saja ya, ke dunia perfilman. Misalnya ada aktor yang disesuaikan karena perilakunya sehari-hari, dia hanya nanti di casting menjadi orang yang seperti dia. Tidak ada tantangan. Tetapi kalau dia di casting menjadi misalnya penjahat yang seperti apa berengasnya itu, dia tertantang berekspresi. Ya, ada tantangan di situ ya. Ada sesuatu yang di luar dari dirinya. Ada orang itu yang memang pandai berakting ya, bisa acting yang halus, bisa acting yang berangas-berangas gini. Iya, berangasan. Dan ada orang yang hanya bisa berakting sesuai karakternya sehari-hari. Nah kalau Mas Tetet kalau kira-kira yang gimana nih? Suka yang ya sebetulnya tidak sesuai dengan karakter sehari-hari. Kalau saya karakter sehari-hari dia gini ya, kemudian saya di casting menjadi Arjuna, ya biasa saja loh, diam gini. Tapi kalau saya nanti di casting menjadi Prabu Kresna, kan saya harus bisa seperti Prabu Kresna yang begini kan, keras ya Mas ya, tegas begini, ya. Tegas ya. Nah kalau zaman dahulu itu memang disesuaikan dengan perilaku sehari-hari. Udah jadi Arjuna terus, kalau dia jadi Gatotkaca terus. Juga diisi itu. Loh. Dibilang ya kalau ada ideal ya. Kamu kalau jadi satu toko itu Gatotkaca. Iya, tinggi tapi tidak terlalu besar. Makanya kamu gak mau deh itu. Mungkin kamu ini tapi ya hidungmu itu terlalu. Jadi menurut sih aku gak bisa masuk di Wayang Wong. Kalau hal yang menyesuaikan dengan perilaku itu ya katakanlah 80% ya, dalam seni tari gaya Yogyakarta ini. Yang 20% yang mencari orang yang bisa segalanya. Bisa jadi Arjuna yang pendiam, halus sekali. Bisa jadi Raden Sombo yang banyak bicara, yang agak sombong. Nah, kalau sebetulnya kan lebih berbakat dan berprestasi orang yang bisa berakting semuanya kan daripada yang hanya satu. Iya kan? Oke. Tapi Mas itu sendiri pernah nggak dapat tantangan yang ternyata karakter Wayang Wongnya ini yang keras, yang ternyata berbanding terbalik? Ya pernah. Gitu ya, dengan Arjuna yang sekarang sering ditampilkan. Tapi masih belum sampai gitu loh. Mas, tapi aku penasaran. Aku mau tanya, di Siso Amang Bekso Mas Tetet mengajar anak-anak dan remaja. Di Raminten Mas Tetet mengajar ibu-ibu. Saya sendiri dari segi mengajar ya pertama senang dahulu.
Pertama kali menari seneng dulu aja, nanti belum betul ya tidak apa-apa. Tapi nyatanya jadinya sekarang bagus-bagus juga ya Mas semuanya ya. Ya setelah berlatih terus akhirnya bisa. Iya, tapi harus senang dulu ya. Kenapa nggak harus ngajar teknik? Pokoknya tekniknya harus benar. Kenapa Mas? Padahal kan banyak juga guru-guru yang Proses tidak langsung jadi gitu. Nanti akan ada waktunya prosesnya bertambah bagus. Kalau masih kelas tayungan pertama itu ya, ya sebisanya dulu. Kakinya malang maksimal segitu ya, udah segitu dulu. Nah nanti ke kelas berikutnya ya memang diminta lebih bagus, bisa lebih malang. Kalau masih tayungan sudah bagus, ya nanti tingkat yang lebih tinggi seperti apa bagusnya ya, masih tingkat dasar mestinya belum bagus. Nah belum bagus itu ya udah memang belum bagus, nanti ya sudah nggak ada kelas lebih tinggi karena sudah bagus. Jadi sebetulnya gurunya juga harusnya menghargai proses dari murid ya Mas. Kan ada juga banyak guru-guru yang dia baru masuk tapi diminta banyak salahnya, ya memang belum bisa ya Mas. Dan Mas Tetet memahami itu gitu ya, proses itu. Atau dulu mungkin Mas ada pengalaman Mas Tetet waktu belajar nari diomelin, disalah-salahin mungkin gitu nggak Mas? Jadi wah ini suatu saat kalau aku jadi gurunya nih nggak boleh gini nih gitu. Kalau waktu saya menjadi murid di Siswa Bekso ya guru-guru saya putra alus dulu ya berbeda-beda karakter ya. Oh, ada berapa guru sih Mas? Dulu yang ngajarin 5 kalau enggak 6. Sekarang saya diminta mengajar di Siswa Bekso. Tapi 7 tahun ini ya hanya saya saja. Iya, nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain ngajar halusan. Dipermasalahkan atau tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya ada, begitu saja. Entah yang lain ada atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya ada, ya sudah saya mengajar. Sekarang di Sangkar Jogja itu yang kenal ya, kelas halus itu ya udah hampir kan. Iya lagi ya. Maka yang banyak gagahan ya. Ada Suryo Kencono, ada maksud saya begini. Saya dulu mengenal guru 6 misalnya. Ini tarinya berbeda-beda semua, tidak sama. Guru ini mengajarnya begini, guru ini mengajarnya begini. Ini tidak sama. Misalnya mandek tayungan, tidak sama satu dengan ini. Ya, itu terserah. Nah kalau sekarang ada baiknya gurunya hanya satu saya, mandek tayungan ya seperti itu. Nah, saya tidak tahu ini bagus atau tidak, atau bervariasi atau tidak. Jadi ya kalau di Siswa Bekso dari semester yang awal sampai nanti alusan ya ketemunya sama Mas Tetet ya. Kamu udah berapa tahun berarti sama Mas Tetet ya? 3. Masuk tahun ke-3 besok ya? Iya, masuk tahun ke-3. Oke. Mas, kalau kita bicara tentang abdi dalam sendiri Mas, dari keraton itu ada tuntutan nggak sih Mas? Kalau dari keraton itu, kalau ketika misalnya di luar gitu, dia harus berperilaku yang memang mencontohkan sosok abdi dalam itu sendiri gitu. Abdi dalam adalah contoh dari masyarakat ya Mas. Tapi soalnya ada kata-kata Jawa yang begini, bilang ajining diris seko kedaling ladi, terus ajining seko busono, yang satu apa dari busono. Ya. Nah itu menjadi abdi dalam ya selama dengan atribut abdi dalam. Kalau tidak ya kita menjadi masyarakat biasa. Ya tentu saja tetap melakukan hal-hal baik ya. Ya. Tapi tidak terus setiap hari itu ya menjalankan tugas-tugas ya. Atau berperilaku yang munduk-munduk banget ini ya. Terus selalu bersilat tuh kan enggak. Kalau di rumah sendiri ya jegang bisa loh kakinya. Kaki jegang, kaki diangkat. Di rumah sendiri. Ya, kalau di keraton kan memang harus duduk silo ya. Nah, kalau memakai busono Jawi, peranaan itu.
baik Pranaan maupun Surjan, hendaknya perilakunya tetap mencerminkan kearifannya, selalu bersila, selalu bagus bertutur kata. Tapi kalau tidak pakai itu bebas. Kita menjadi orang Jawa tetapi pakai busana sehari-hari ya bebas aja, asal tetap baik. Tapi sebenarnya Mas Tetet sendiri, aku pikir mau pakai peranakan atau nggak pakai peranakan sebetulnya memang udah contohnya memang contoh abdi dalam ya, yang bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Artinya yang dilakukan seperti sudah seperti abdi dalam gitu. Iya, budayanya juga kayaknya menari itu Mas Tetet bukan sebagai profesi ya. Menari itu memang udah dari dalamnya nggak sih? Gitu nggak sih Mbak Neta? Gimana sih ngomongnya? Iya, tetapi kan tetap menghasilkan untuk kehidupan itu. Ada nilai komersilnya untuk membiayai kehidupan itu ya Mas. Misalnya tiba-tiba dunia tari nggak ada ya, saya harus beralih bekerja menjadi guide dalam pariwisata, atau nanti membuat namanya travel agent. Itu kan bidang-bidang yang ada dalam perkuliahan dulu. Iya. Karya Mas Tetet kayaknya yang paling pendek itu 13 menit Panem Bromo ya Mas? Iya. Yang sisanya yang lainnya 30 menit. Ada yang hampir 1 jam juga Mas? Ya 1 jam. Serimpi, bedoyo itu semua 1 jam. Serimpi apa itu ya Mas? Semuanya pakai pistol. Serimpi Rejondani itu tentang Serimpi Rejondani. Perang Rejondani. Perang Diponegoro, Serimpi Tegalrejo. Nah, bedoyonya bedoyo Suryo Binolong, bedoyo Ngadilogo. Ya semua 1 jam. Mengapa kok 1 jam? Karena memang butuh waktu untuk menceritakan semua adegan itu dengan syair-syair gerongan selama mengalunnya gending mengiringi tari, makanya lama. Nah kalau dipercepat maka ceritanya yang dalam syair ya terpotong-potong nanti. Serimpi Rejodani itu nama wilayah bukan nama sih wilayah. Iya benar. Terjadi pertempuran pada saat itu. Daerah Palagan tuh ya. Yang namanya Jalan Tentara Palagan Tentara Pelajar. Itu kan diilhami dari para pelajar-pelajar yang menghalau tentara Belanda. Iya. Pada tanggal 29 Mei tahun 45. Korban berjatuhan di sana banyak sekali. Nah itu yang menghalau itu ya pelajar-pelajar itu. Makanya dinamakan Jalan Palagan Tentara Pelajar. Tentara Pelajar. Panjang Jalan Tentara Pelajar itu, tapi kan pada saat itu di desa Rejondani saja kejadiannya. Dan Mas Tetet buat karya Serimpi Rejondani. Dan itu cerita juga tentang itu. Berarti gerakannya gerakan perang dong Mas? No, enggak. Nah, simbolisasi perang. Entah nanti dengan properti apa. Oh iya, makanya ada pistol ya. Memakai properti pistol. Harapan yang belum terwujud kira-kira apa sih Mas? Harapan yang apa ya? Yang dalam waktu dekat ini kira-kira bukan harapan yang besar gitu Mas, yang dalam waktu dekat. Karena melihat karya Mas Tetet 22 karya itu kan sudah ada hak paten belum Mas? Belum ya. Nah, kira-kira Mas itu jadi salah satu yang belum terwujud gak sih Mas? Belum terwujud untuk mematenkan. Yang terpenting membuat iringannya. Membuat iringannya. Tapi kan sejauh ini iringannya udah deh Mas. Sudah ada, itu hanya direkam pada saat latihan. Dan pada saat latihan itu kan belum tentu bagus. Jadi maksudnya rekaman gending gamelan itu ya pada saat latihan itu. Pada saat latihan. Tidak khusus rekaman gending dengan baik dan bagus. Itu yang saya harapkan bisa. Misalnya ya dalam waktu 1 bulan itu ya, seminggu ada 3 kali rekaman. Udah cukup ya Mas. 2 bulan aja rampung ya Mas. Tapi itu kan perlu biaya banyak ya. Iya. Untuk memberi honor pengrawit itu kan juga banyak. Standarnya ada. Terus perlu peraga juga tuh nanti. Kalau dari dari Bio Barat ya, dokumentasi itu penting. Dokumentasi itu penting.
menurut aku di Indonesia itu dokumentasinya kurang. Iya. Dan tidak Literasi ada, ya, betul. literasi. effortnya itu kurang juga dari pemerintah untuk mendokumentasi karya seperti ini. Ya. Karena karyanya nggak main-main ya, yang dibuat Mas Tetet juga bukan 1-2, 22 karya loh. Dari pengalaman saya ya, di Ekuador itu gak cari. Sekarang fenomena apa? Tidak ada. Semua guru udah Hopeless meninggal dunia. Ya, semua guru udah gak ada. Terus ketika sekarang yang mau rekreasi karya mereka, Ya. gak ada dokumentasinya. Oh, akhirnya mereka mau belajar pun udah nggak ada ya. Udah gak ada. Atau hanya ada tulisan di buku ya, arsip di buku. Oh dulu ada karya ini, karya apa? Itu gimana bisa kamu nari itu? Akhirnya generasi selanjutnya mau belajar dari mana ya? Eh, Atau tradisi itu akan hilang? Yang nonton podcast ini juga ya. Ya. Buat effort untuk mendokumentasi. Berarti yang gending-gending yang Mas itu buat juga ya gendingnya beberapa ya? Gitu ya. Itu belum ada yang di hak asasi. Berarti nanti Belum. kalau di copy orang gimana, Mas? Ya sejauh ini karena tidak disosialisasi, tidak ada yang mengcopy. Sejauh ini itu didokumentasikan lewat apa Mas sekarang? Itu berarti ya cuman HP aja. Iya. Selama ini gending yang untuk mengiringi hanya dari rekaman ketika latihan memakai laptop atau ponsel ya. Belum pernah ini rekaman yang bagus, semua instrumen ada. Belum pernah. Dan pergelarannya yang secara utuh tunggal diperlihatkan secara umum juga belum pernah. Tapi itu perlu juga sebetulnya untuk diakuisisi ya, karena itu prosesnya kan orang selama ini hanya tahu seperti menari ya Mas. Menari orang hanya tahu oh iya dia bagus ketika di panggung, tapi dia nggak tahu sulitnya ketika si penari ini belajar seperti apa, sampai dia stres, kepala jadi kaki, lapar, kebingungan. Karena aku sendiri juga menari itu sulit sekali, apalagi klasik Jawa ya, yang iramanya pelan sekali. Ada tips-tipsnya nggak sih Mas biar narinya selain seneng aja gitu secara teknik, apa sih Mas? Menirukan dengan baik dari guru yang mengajar. Kalau saya dulu kan modalnya begitu, selama menjadi siswa di Sisma Bekso, menirukan saja gurunya dengan baik. Kalau Pak itu, Romo itu ukal begini ya saya harus persis gitu aja. Ikut persis. Tolehannya begitu saya ikut persis gitu aja. Misalnya mengimitasi enggak apa-apa, yang penting kan bisa. Daripada nggak bisa-bisa ya toh. Maksud saya begini, satu negara punya kejayaan satu. Oke. Negara Abu Dhabi ya, dengan gedung tertingginya. Abu Dhabi dengan gedung. Burj Khalifa itu ya. Gedung tertinggi. Setelah jadi langsung buat lagi yang lebih tinggi dari itu, membuat kejayaan tersendiri. Harus buat kejayaan yang kedua. Setuju. Nah itu pesan moral Mas ya. Pesan moral untuk generasi selanjutnya. Tapi kayaknya generasi sekarang nggak mikir sampai ke situ nggak sih? Iya nggak sih pada itu ya? Enggak, karena sudah berpikir membuat satu gedung tertinggi terus sudah. Terus selesai ya Mas. Dari pengalaman Mas Tetet itu, selama ya 7 tahun lebih, gimana itu yang generasi yang dulu dan generasi sekarang? Karena muridnya juga mengurangi ya. Berkurang. Ya. Aku lihat itu ya dari hanya dari 2017 saya di Indonesia sampai sekarang itu muridnya itu mengurangi. Bagaimana tari klasik menyebar itu ya, kalau melalui sekolah-sekolah langsung bisa pelajaran wajib di sekolah. Nah, kalau di sanggar ya bagaimana setiap sanggar itu mempopulerkan sanggarnya sendiri untuk memperoleh siswa-siswa. Misalnya sekarang hanya menggantungkan Instagram. Dia. Ya itu saya kira masih 40% ya. Misalnya untuk Sisma Bekso sendiri membuat konten
pendaftaran siswa baru, tetapi hanya di Instagram. Ya itu tidak mengena karena yang lihat kan hanya yang pakai Instagram. Kalau yang nggak pakai Instagram di Nggak desa-desa tahu. mereka nggak tahu Nggak tahu. akhirnya ya. Iya. Kita selalu begitu. Ada cara tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya, iya lagi. Nanti udah lewat baru Nanti tuh udah mas. lewat, baru muncul di Baru muncul ya. Sulit memang jemput bola ya, memberikan brosur atau apa ke pelosok-pelosok. Iya. Tapi biayanya kan banyak untuk pergi ke sana memberi informasi ini. Kan Iya. perlu tidaknya dilakukan kan sekarang terus menjadi hal yang membuat situasi terjadi, siswanya berkurang sedikit. Betul. Nah, mau tidak mau itu hanya mengandalkan teman ya. Orang tua itu punya anak itu Ya, diajak masuk. betul, diajak masuk lagi. Atau kurangnya kita sendiri mengajak orang lain. Sebetulnya bisa loh. Edgar mengajak siapa? Ya. Saya sendiri mengajak, yuk masuk ke Ya. Siswa Bekso, yuk masuk ke Keraton Koningyo. Itu juga jarang dilakukan toh. Ya. Misalnya enggak mahal kok, cuma bayar STP-nya 80.000 ya toh di Siswa Bekso. Ya. Di Nende hanya 15 Ya, per datang. satu kali pertemuan ya mas. Itu pun kita jarang toh Iya, mengajak orang untuk- begini. iya. Nah, kalau dimulai dari diri kita seperti Diri itu. kita sendiri ya mas. Kadang kan malu misalnya kok mengajak-ajak orang gitu. Ya jangan malu, nah, itu yang sulit. Padahal itu mas, itu gimana itu mas caranya mas, mungkin biar orang-orang nggak merasa ngapain ya aku harus ngajak orang, kenapa gitu Ya, akhirnya. sekarang berandai-andai aja, misalnya ada teman laki-laki gitu ya. Yuk, coba kamu ikut nari yuk. Siapa tahu punya bakat. Ya. Nah, itu permasalahannya. Setiap orang itu sebetulnya punya bakat menari atau bakat apapun yang terpendam. Tidak dicoba dilakukan. Coba misalnya ada bapak-bapak lewat nih ya, langsung dicegat. Pak sini Pak. Coba ikut latihan nari Pak. Coba latihan nari. Gini Pak. Nah gini, tirukan Pak. Bisa menirukan ya. Ternyata punya bakat menari Ini dia mas. Pak, nyempurit gini Pak. Oh bisa menirukan. Bakat loh itu. Nah yang seperti itu kalau ada 100 dilakukan di jalan-jalan ya, dapat 100 loh. Iya. Harusnya di Kadipaten juga begitu. Siswa Mong Bekso, siswa Mong Bekso, Iya. siswa Mong Bekso. Jadi banyak Di ya Kota yang Baru tahu ada ya. nih Nindyo Minulyo. Nindyo Minulyo ya. Jadi banyak ya, tapi memang maksudnya sosialisasi itu nggak cuman harusnya nggak cuman digital aja ya, tapi ya dimulai. Nanti kalau tiba-tiba jaringan medianya hilang semua mas, internet nggak ada, gimana? Orang akan tetap tanya juga kan, ya sih memang. Karena itu penting ya. Di Jogja itu harus ada gerakan tari, gerakan tari yang kuat, yang selalu berkolaborasi. Tapi bukan hanya berkolaborasi karya, Ya. tapi berkolaborasi mempromosikan karya. Seperti yang kita bahas tadi ya. Kalau ada satu orang yang sukses di luar itu, support ya, semuanya gerakan tari ya. Iya. The society of dancers support ya. Kalau di sini nggak gitu sih ya mas ya. Itu aku merasa kurang di sini. Masih ya. kurang ya. Kayak misalnya contoh Mas Tetet pergi ke Amerika gitu loh, untuk menari atau untuk mempromosikan atau untuk mengajar Budaya itu Indonesia. sebuah budaya Indonesia, tapi tidak semua akhirnya penari atau orang-orang Jogja sendiri yang support tentang itu, padahal itu adalah satu masterpiece menurut aku ya. Itu adalah sesuatu yang harus dibanggakan sebagai Indonesia, karena Indonesia sendiri kan membawa budaya. Itu juga akan mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain. Contohnya begini. Ini tadi bapak-bapak yang diajak tadi. Masih Terus- lanjut bawa bapak tadi tuh ya mas. Terus mengikuti kursus menari. Ya, untuk les nari. Nah, terus berbakat, Hmm. ternyata terus sukses menjadi penari. Hmm. Dia karena siapa? Iya. Ya toh? Dia akan terus teringat dari siapa dia bisa sukses. Bakat terpendam itu. Nah, saya menggali bakat terpendam itu tadi ya. Ya. Termasuk main piano. Main piano juga. Nah, ini ya bakat terpendam tetapi juga terbatas. Itu ya ada masanya pada saat itu memang saya sedang konsen main piano.
Apakah pada saat itu saya berkeinginan seorang menjadi pianis, ya saya tidak tahu dulu. Pokoknya saya senang toh menggali bakat main piano. Itu diawali tahun 2000 sampai 2006. Prestasi yang pernah saya lakukan itu saya juga nggak bisa membayangkan ya, dulu kok bisa ya seperti itu ya. Sekarang loh ya, sekarang yang saya udah lemah main piano itu, setiap hari Rabu main dari jam 7 sampai jam 9 Ya. di toko Hamzah Batik juga. Di Hamzah Batik ya. Sekarang masih ada toh Mas pianonya? Nah begini, itu kan toko Hamzah Batik terbakar tahun 2004. Ownernya membeli piano juga untuk konser setiap minggunya. Jadi itu Engreyen ya, memakai pertama kali. Berarti pianonya pertama itu. kali yang pakai Mas Tetet. Oh. Nah itu selama 1 tahun. Misalnya 1 tahun itu ada 52 minggu ya. Itu Yeah. kira-kira libur 4 atau 5 kali, sekitar 50 atau 48 atau 48 kali Mas main. Dihitung juga itu Mas. Tuh. Nah itu dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu ya, sayangnya enggak pernah ada rekaman waktu itu ya. Dokumentasi. Hanya mengandalkan kalau ada orang datang yang mau beli apa lewat itu ya. Ya. Sedikit merekam. Tapi udah nggak ketemu kan, nggak ketemu orangnya lagi. Nggak ketemu lagi. Kecuali dia mention dulu, kayaknya belum ada Instagram ya Mas. Jadi belum bisa di mention ya. Toko Hamzahnya. Kalau ada murid-muridnya yang nonton Mas, atau termasuk dari ibu-ibu Nindya Minulia juga Mas, yang nonton, kira-kira apa Mas pesan-pesan yang disampaikan untuk mereka? Ya tetap sabar, latihan menarinya. Terus Bukan gurunya yang sabar, muridnya sudah sabar. meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas. Hafal dan tidak lupa pada saat melakukan. Terus apa ya? Ya konsentrasi setiap saat melakukan. Terus tambah hafalan tari yang lain, tidak hanya 1, 2, 3 sudah. Mas Tete terima kasih sebelumnya. Mon Kici terima kasih Mon Kici. Sama-sama Mbak. Mon Kici udah ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk murid-muridnya Om Tetet? Kalau aku sih cuma sering ikut Om Nenot lihat itu yang waktu primadona itu. Oh primadona, oh yang ibu-ibu itu di Nindya Minulia. Kalau di siswa kan iya. Kalau ke Siwa ikut Om Nenot waktu dinner. Acara dinner. Acara dinner baru ikut. Mon Kici tetap latihan nari ya Mon Kici? Aku kan jurusan musik Mbak. Oh iya jurusan musik, oke lupa. Jurusan musik, tapi bisa menari ya. Nari cantrik tadi kan? Raja Mala, aduh. Oke Mas Tete terima kasih sekali lagi Mas Mon Kici, terima kasih ya. Raja Mala, aduh Raja Mala juga mau action juga. Terima kasih Mas, mudah-mudahan apa yang disampaikan juga punya manfaat ya untuk banyak orang. Oke terima kasih Mas Tete, selamat sore.